Salam sinema, sahabat sinemalogi, apa kabar? Ghostbuster, Misteri Desa Penari disutradarai oleh Giri Pratama dan Tora Sudiro. Di film ini Tora Sudiro juga ikut berperan bersama Wulan Guritno dan juga Gary Iskak dan lain-lain. Film ini mengangkat kisah sekelompok anak indigo yang bisa berkomunikasi dengan makhluk halus dan berusaha untuk mengusir hantu-hantu yang mengganggu kehidupan manusia. Awalnya film Ghostbuster Misteri Desa Penari ini judulnya bukan Misteri Desa Penari ya. Jadi Ghostbuster Misteri Buku Rahasia. Tapi entah kenapa dan apa alasannya film ini menjadi Misteri Desa Penari, Ghostbuster Misteri Desa Penari. Padahal di filmnya sendiri Misteri Desa Penarinya ini nggak ada lebih dari 15 menit gitu loh. Jadi apakah ini memang sengaja supaya biar ngedongkrak dengan KKN Desa Penari ya kita nggak tahu ya. Cuman ini jadi kayak maksain aja padahal di bagian cerita juga plot untuk Desa Penari sendiri juga nggak bener, bukan plot utama gitu loh. Jadi ya aneh aja. Sementara untuk kalau semisal masih pakai Ghostbuster Misteri Buku Rahasia mungkin ini masih ada kaitannya. Cuman ya juga itu nggak nggak dapet juga gitu loh, maksudnya ya karena film ini terlalu luas gitu loh untuk kenapa harus ada belakangnya, kenapa nggak Ghostbuster aja gitu, jadi biar biar kita nggak lari kemana-mana gitu kan, jadi enak aja, ntar Desa Penarinya dapet, Buku Rahasianya juga dapet kayak gitu. Ini adalah film horor komedi, horornya nggak dapet, komedinya juga nggak dapet. Serius, jadi kalau kalian nonton filmnya, ini yang ada, sebenarnya saya nonton pun kalau memang sebenarnya udah nggak kuat dari awal dan bisa aja stop untuk nggak ngelanjutin nonton film ini, cuman ya harus sampai kelar gitu loh. Dan bener-bener tersiksa banget, ini bagaimana penampilan mereka, acting mereka, terus ceritanya filmnya kayak gimana, itu kayak dari awal udah yang siksaan berat gitu untuk menonton sampai habis gitu. Ini kan debut penyutradaraan Tora Sudiro untuk pertama kalinya sebagai sutradara ya, dan saya bilang dia nggak berhasil, apalagi bersama dengan Giri Pratama ini kayak beneran deh, saya lebih suka nonton film Jin dan Jun, Jini Oh Jini, apalagi sih yang sinetron-sinetron tahun 90-an tuh, karena ya kayak gitu juga gitu loh. Terus awalnya juga saya bingung kan, ini filmnya settingnya tahun berapa, tapi ketika ada scene-scene yang mengebahas soal PUBG, oh ini masih kekinian gitu kan. Tapi lucunya adalah ketika di zaman kekinian, ketika orang promosi sebuah layanan jasa, ya termasuk jasa pengusiran setan, ya masih musim gitu ya. Saya jadi kayak mikir aja, emang iya zaman sekarang orang nggak bisa promosi lewat sosmed gitu ya, kenapa harus brosur disebar-sebarin, jadi kenapa nggak ada pikiran gitu loh, atau semisal si Tora Sudiro ini kan juga pernah jadi pelukis hantu, kemudian ditayangin di stasiun mana, TV mana, terus tapi kenapa kok tiba-tiba dia jadi jatuh miskin, terus tapi kenapa dia nggak kepikiran untuk bikin vlog dan jadi YouTuber hantu gitu. Di zaman sekarang orang benar-benar memaksimalkan sosial media, tapi kenapa malah di sini nggak kepikiran sama sekali gitu loh, malah yang ada cetak brosur bagi-bagi. Oh my god, selalu ada potongan-potongan dialog-dialog tuh yang ngebahas soal gini, akan ada sequel untuk film ini, jadi secara eksplisit terang-terangan bahwa berharap dan ngarep banget supaya produsernya mau dibikin sequel 2. Dalam hati saya cuman berpikir, lu nyadar nggak sih film lu tuh udah kayak gini, terus berharap ada sequel kedua, emang ada yang mau nonton gitu loh. Ya gimana ya, jadi ini yang terlalu, jadi kayak gini, kayak penulis ceritanya ini, si penulis cerita ini kayak berpikir bahwa
udah merasa paling bagus nih skenarionya gitu kan. Jadi sampai di dalam skenario pun ditulis bahwa dengan PD-nya akan ada sequel kedua kayak gitu. Oh, terus kemudian ada memperbandingkan dengan KKN Desa Penari gitu yang seakan-akan rebutan hak cipta gitu kan untuk diproduksi, ternyata udah diklaim sama produksi yang lain, udah dibeli hak ciptanya, rumah produksi yang lain udah punya, jadinya cuman bisa ngeparodiin kayak gitu-gitu. Ya whatever, cuman kalau untuk sekarang jadi nggak lucu dan itu nggak masuk banget, maksudnya udah yang kenapa harus ya ini ya, mungkin kenapa judulnya Ghostbuster Misteri Desa Penari ya, mungkin mumpung KKN Desa Penarinya belum rilis, jadinya dia ambil nyolong start, tapi jatuhnya aneh. Secara keseluruhan ceritanya udah rusak sih, maksudnya nggak beres gitu loh. Bayangin aja ada satu bagian cerita yang ada korban tabrak lari, terus arwah mati, gentayangan jadi arwah, kemudian ada simbiosis mutualisme antara si Sigit dengan si korban tabrak lari itu, dan berjanji untuk mencari siapa orang yang melakukan tabrak larinya itu. Dan dan sepanjang jalan cerita itu nggak pernah dibahas dan nggak pernah nagih atau apa gitu, siapa ini kok ini, jadi kayak seakan-akan kita dibikin lupa gitu loh bahwa ada yang lebih penting dari cuman mengusut siapa yang jadi pelaku korban tabrak lari. Ya itu tadi kelemahan film Indonesia gitu kan, ujung-ujungnya oh jadi ternyata yang nabrak itu ini toh, oh pantes, nggak dari awal film sampai pertengahan film itu nggak dibahas sama sekali, jadi kayak seenak itu gitu loh. Ya agak kesel aja sih, kayak proses untuk mencari pelaku tabrak lari ini tuh kayak itu sedih aja gitu. Coba gitu ya kalau di dunia nyata gitu kan ada korban tabrak lari terus pelakunya kabur gitu kan. Dengan gampangnya bisa ketemu tanpa harus mencari lewat polisi atau apa, pencarian kayak gitu. Film ini tuh kebanyakan ada sebagian besar sih ada scene-scene yang mubazir banget gitu, kayak tektok dialog-dialog yang sebenarnya nggak penting, yang niatnya sih lu pengen ngelucu cuman ya nggak lucu gitu dan garing gitu. Penampilan Tora Sudiro kacau. Dia ya kayak berakting keseharian dia aja, nggak ada karakter yang bikin wow, dia biasa-biasa aja dan hampir mendekati nggak bagus gitu. Dibanding dengan dulu-dulu zaman dia masih main jadi di film Arisan, di film Banyu Biru, itu masih ya dia terlihat menjanjikan gitu kan. Tapi kenapa di sekarang-sekarang malah kayak gitu gitu. Terus untuk Wulan Guritno saya skip aja deh, maksudnya beneran dia terlihat sangat tertekan di film ini, dia kayak ingin mengeksplor tapi terhambat, nggak tahu kenapa gitu loh. Ada di raut wajahnya, apakah ini karena masalah rumah tangga atau gimana ya, nggak tahu juga gitu. Jadi kasihan aja ngeliat Wulan Guritno terjebak di film ini gitu loh. Makanya saya lebih menantikan penampilan dia sih di film Jakarta City of Dreamers. Untuk Gary Iskak ya gimana ya, maksudnya peran ini juga bukan peran yang gak gampang gitu kan, gak semua orang bisa, kadang kaku-kakunya, kadang gimana-gimananya. Cuman di sisi lain ya jadi kayak akhirnya bosan gitu loh ngelihat Gary Iskak yang gitu-gitu aja gitu, karena ini dia udah hatam dengan peran-peran seperti itu, peran-peran jadi bencong gitu. Film ini tuh jadi kayak mengingatkan saya gitu loh bahwa ya sebagai seorang pembuat film mungkin ya sebaiknya belajar lebih banyak dulu gitu. Jadi jangan coba-coba gitu kan, mesti workshop sana sini, belajar dasar-dasarnya gimana, atau paling enggak jadi asisten sutradara dulu atau apa gitu. Jadi ada tahap-tahapnya. Jadi kalau mau instan ya, dan hasilnya kayak gimana, dan orang-orang yang penonton ini reaksinya kayak gimana, ya jangan protes nantinya gitu loh. Ya syukur kalau filmnya bagus ya, tapi kalau filmnya begini ya terima gitu loh. Ya anggap aja sebagai masukan, next ke depannya nggak usah bikin film. Overall film ini sebenarnya ya dibilang bagus enggak, dibilang jelek ya bisa jadi gitu loh.
Tapi ya kalau kalian butuh hiburan tanpa harus menggunakan cara berpikir yang logik, ya bisa sih nonton film ini sebagai hiburan di kala pandemi gitu kan. Segini aja video reaksi dari film Ghostbusters Misteri Desa Pelangi. Silakan nonton. Jangan lupa buat kamu untuk like, comment, dan juga subscribe buat yang belum. Dan intip-intip akun sosial media Sinemalogi. Salam sinema dan bye-bye.